Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a nikaha sunnatan min sunanil mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul Azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para masyayikh, sesepuh bin sepuh yang selalu saya taati dan saya hormati. Sahibul dakwah, bule, ini pernah bule ya sama saya, bule Hajah Mukhlisah sekeluarga, dan adik Taufik Munir sekeluarga yang berbahagia. Ananda dan adik berdua, yang satunya adik karena pernah sepupu ini. Jika ono pernah ponaan jadi anak jadi, yang saat ini betul-betul merasakan kebahagiaan di depan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yun ngapunten ibu-ibu keluarga pojok. Kali ini saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Sebab ada ananda yang tidak paham bahasa Jawa, ya bodoh gak Jawa. Ini dari Bekasi, keluarga Bekasi. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa, ya mungkin tolak-tolak. Dan lagi abahnya keluarga dari Pak Taufik itu dari Inggris Timur. Dari Inggris Timur, Sumenep. Jadi ada tadi di sitik keluarga. Nanti kalau saya menyampaikan bahasa Jawa mungkin ya tolak-tolak. Pakai maaf, kali ini saya memakai bahasa campuran saja. Pertama, atas nama keluarga, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah ahsanal jazak, atas kerawuhan panjenengan sedaya untuk mengikuti acara walimatul urs pagi hari ini. Ini menurut beberapa ulama sebagian menghadiri walimatul urs ini hukumnya wajib. Mengapa? Karena ini adalah yang akan menciptakan generasi penerus kita. Generasi penerus kita sebagai umat Muhammad. Maka hukumnya wajib. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan berupa kesehatan, ya, dan kelonggaran waktu untuk bisa hadir hari ini. Atas nama keluarga, boleh saya, boleh Hajah Mukhlisah dan adik Taufik, matur suwun, terima kasih, jazakumullah ahsanal jazak, dan mohon maaf apabila di dalam kami memberikan sambutan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi sudah diserahkan adik dan anak kami berdua di sini, diserahkan sepenuhnya
dan segala bimbingannya. Maaf Pak, memang tugasnya orang tua itu selalu membimbing putra putrinya walaupun sudah berkeluarga. Katanya orang Madura Barat ini, long life education. Jadi pendidikan seumur hidup. Kita berkewajiban mendidik anak-anak kita walaupun sudah berkeluarga. Berkewajiban mengawasi, membimbing dan sebagainya. Insya Allah di pojok ini nanti kalau umpamanya kerasan, ya maaf, tempatnya memang jauh, namanya saja pojok. Pojok itu paling pojok di sudut, kakek kulon yang paling barat. Ya, begini ini keadaannya, mudah-mudahan nanti bisa kerasan. Sehingga dengan pulau ini biasa kurung motor dan juga gitu di pabriknya itu. Nah, di sini kayak ini ya mudah-mudahan bisa kerasan. Ya. Kami terima dan kami sangat berbahagia dan senang sekali menerima Ananda berdua, dan yang kami syukuri adalah silaturahim kita itu bertambah. Silaturahim kita itu bertambah. Silaturahim itu tidak pandang bulu, tidak melihat agama dan sebagainya. Tidak ada yang menyatakan bahwa silaturahim itu harus sesama muslim, tidak. Karena dari asli kata silah itu menyambung, rahim itu kandungan. Jadi kita semuanya ini aslinya dari satu kandungan, yaitu ibu Allah. Makanya dimanapun kamu berada anakku, sambunglah persaudaraan dengan siapa saja, dengan agama apapun, non muslim apapun, siapapun yang baik, selalu berbuat ihsan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika, kami terima Ananda berdua menjadi keluarga kami. Dan marilah kita doakan semoga Ananda dua pasang ini segera mempunyai keturunan. Ya, keturunan yang banyak. Itu yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Dan Nabi pernah dawuh, tanakahu tanasalu takasar, fa inni mubadin bikumul umama yaumil qiyamah. Tanakahu lan kau. Nah ini terutama sing jomblo turun tau rapi utawa jomblo wis tau rapi alias budo, ya itu tidak boleh, harus segera mencari pasangan, harus segera. Saya ini 1 tahun istri saya meninggal, langsung saya mencari. Tahun 2015 istri saya awal meninggal, tahun 2015 Desember saya sudah dapatkan. Ya, iya. Karena apa? Rasul sendiri perintah, innallaha yanhaakum 'anit tabattuli nahyan syadida. Allah melarang kalian semuanya untuk membujang. Nahyan syadida, dengan larangan yang keras. Tak boleh. Karena gawat, wong urip dhewe itu, hidup sendiri itu bisa jadi belok kanan belok kiri, tidak bisa lurus. Makanya kalau ada pasangan itu nanti insya Allah akan lurus. Makanya Nabi Dawud itu berdoa, Allahumma inni as'aluka zawjatan tu'ainuni ala dunyaya wa akhirati. Ya Allah, berikanlah aku seorang istri yang bisa membantu saya urusan dunia saya dan urusan akhirat saya. Jadi bukan hanya tugasnya seorang istri membantu soal dunia ngatur ekonomi itu. Ana Rifki parah, dia sedang parah itu.
Loh. Parah. Nek kalau iki sajane subuh ketelat. Sampeyan kewajiban juga. Digugah ping pisan ping pindho guru tangi kayak banyu sak ember. Ini kewajiban. Ya ini apa manfaatnya berkeluarga berumah tangga. Wa a'udzu bika min imra'atin yustayyibuni qabla waqtil masyib, katanya Abu Dawud doanya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang menyebabkan kepala saya itu beruban, belum waktunya beruban. Apa itu artinya? Durmayai uwanan, wis uwanan itu berarti gimana? Gerangsang. Corong pojok itu gerangsang. Kenapa? Banyak tuntutan dari istri. Akhirnya durmayai uwanan, wis uwanan. Ya kalau saya kan sudah waktunya uwanan, memang sudah 74, sudah waktunya uwanan. Hanya umur selalu wis uwanan itu karena apa? Istrinya ini banyak tuntutan. Tusayyibuni qabla waqtil masyib. Doanya itu. Ya. Najwa di sini ini hidupnya sederhana. Makan nasi jagung, gaplek itu biasa. Lain di Bekasi. Ya, di Bekasi lain. Saya Najwa kalau ingin masuk surga itu modalnya itu hanya 4. Ya. Innal mar'ata idza shalat khamsaha. Idza shalat khamsaha wa asamat syahraha wa asamat syahraha. Ya. Wa ata'at ba'laha. Ya. Baliyat fil jannah min aibadin sya'an. Nek wong wae iku salate ajeg. Ajeg, salate lima waktu ajeg. Tidak pernah ketinggalan, apalagi berjamaah. Ya Allah, berjamaah ini luar biasa, Pak. Jamaah ya Allah, man shalla shalawatil khamsi fil jamaati a'tallahu khamsah fi shalim. Sapa wong sing gelem salat 5 waktu berjamaah akan diberi 5 hal. Najwa, arah mau nggak sama diberi oleh Allah 5 hal? Allah yang memberi, bukan Bu Haji Murisa, bukan Pak Taufik. Allah yang memberi. Man shalla shalawatil khamsi fil jamaati a'tallahu khamsa fi shalim. 5 hal. Awalan, yurfa'u anhu dhikul 'aish, akan diangkat kesulitan hidupnya. Dimudahkan mencari rezeki. Kakang elang dia rezeki. Ya. Wa yurfa'u anhu azabul qabr, akan dibebaskan dari azab kubur. Ya Allah, azab kubur itu luar biasa. Kuburan itu adalah pos pertama menuju akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Rasulullah. Kuburan itu adalah pos pertama menuju akhirat. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawab nanti anggota badan kita semuanya, bukan mulut kita. Dibebaskan kita dari azab kubur. Yang ketiga, wa yasiru alal sirat kal barqil khatif, akan melalui jembatan ini bagaikan kilat menyambar. Bagaikan kilat menyambar. Kalau orang lain yang tidak pernah sholat jamaah, muat ini duduk, bung. Tapi kalau yang ngaji jamaah, muat cek kal barqil khatif, seperti kilat menyambar. Ya. Wa ata'at ba'laha, taat yang golio sing lanang. Nek bener, ada yang lanang ya bener, tapi kebacut.
Ini benar, kalau nggak benar ini baca. Soalnya apa? Sudah disekolahkan sampai esos, sarjana sosial, kok masih nggak menggok? Ini ya terlalu, sungguh terlalu. Terlalu, sangat terlalu. Kemudian sudah bisa memimpin, dan saya percaya terus pasti bisa. Wal yadkhul jannata min ayyi ababil jannati syaa. Mlebu swarga dari pintu manapun. Dan kita kalau mau sholat jamaah, Nabi sama nama Quran. Yang pengen turut zaman enak, sama baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu tak modalnya berkeluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Wis watena bilang surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Kata qad ini kalau sudah dihubungkan dengan fi'il madhi, itu pasti. Jadi kata qad itu kalau sudah dihubungkan dengan fi'il madhi, aflaha itu sudah pasti. Pasti akan beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mau meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Saiki umume arek iku gaweane perbuatan yang tidak berguna. Timbangane utak-utik HP, mbok bukaan Al-Qur'an. Tinggalkan hal-hal yang berguna. Cari, pikirkan sesuatu yang bermanfaat dan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Karena selain kamu begadang malam-malam HP-an waktu belum punya istri, nggak apa-apa, masih lumrah. Tapi kalau sudah punya istri ini sudah lain. Begadang boleh kalau sudah istri, tapi lima bilang ulah. Wa man talabal ula sahirul layali. Sapa wong sing kepengin nderek kemuliaan sahirul layali, begadanglah malam hari dengan sholat tahajud. Boleh begadang, tapi apa tidak? Makanya kanjeng Nabi waktu hijrah ke Madinah di Kuba beliau berpidato. Di akhir pidatonya itu wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam pada saat orang-orang sedang tidur. Kalau ingin kamu mencari kemuliaan. Hadirin hadirat rahmatullah. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada Anda Farah dan Najwa bahwa di keluarga kami ini ya Farah itu nenek nyelok aku Mas. Saya saudara sepupu tapi pernah tua ya jelas Mas. Jadi Mas Hadi ya
Ya Mas Adi. Ya awet nom. Nah juga kan, nanti kalau manggil saya biasanya semuanya manggil Pak Ko, Bapak Sepuh gitu. Karena memang saya itu termasuk saudara sepupu yang tertua. Jadi semuanya manggil Pak Ko. Ya. Saya sampaikan Anda berdua jangan kaget ya. Di sini adalah keluarga yang mementingkan umat. Ini sejak buyut kita. Buyut kita ini namanya Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman ini dulu waktu pergerakan 45. Rumah ini insya Allah tahun 1930. Rumah ini dibangun tahun 1930, jadi sebelum kemerdekaan. Ada rumah, semuanya rumah ini, semuanya dari timur sampai barat ini, semuanya yang membangun adalah Mbah Buyut Abdurrahman. Karena putranya semuanya. Di sini pusat pergerakan tentara Hizbullah. Tentara Hizbullah di sini. Pergerakan tentara Hizbullah. Makanya kami adalah keturunan orang-orang pergerakan, tapi bukan teroris. Bukan teroris ya. Bukan orang-orang pergerakan. Sampai-sampai yang dulu di sini lama bermukim, putranya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Ki Haji Abdul Karim Hasyim. Itu menjadi mantunya Mbah Buyut Abdurrahman. Jadi Mbah Buyut Abdurrahman ini besanan dengan Mbah Haji Hasyim Asy'ari. Putranya namanya saya kalau manggil Mbah Maskuro. Didapatkan putranya Mbah Hasyim Abdul Karim Hasyim. Beliau wafatnya di Makkah. Mbah Karim. Saya kalau manggil Mbah Karim. Pada saat pemilu yang pertama itu Mbah Karim Haji selesai. Banyak lagi para pejuang-pejuang. Ada namanya Pak Ridwan Zain. Dulu ada dai namanya Mas Duki Zain dari Jogoroto. Itu rajinya. Rumahnya di depannya Masjid Agung Kauman Utara. Itu yang menjadi menantunya Mbah Jono. Karena memang suka perjuangan. Wakafnya di Tebu Ireng banyak Mbah Jono. Karena memang valid dengan Mbah Hasyim waktu berjuang. Jadi jangan kaget. Nanti kalau namanya sewaktu-waktu Adik Rifki dan anak Nafi ini agak melupakan istri, jangan kaget. Karena kita memang di situ tempat kita. Sejak dulu dididik di situ. Dan itu memang ajarannya. Karena beliau berdasarkan kepada jauh Allah. Qul in kana aba'ukum ya wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri. Itu jadi karena kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada keluarga dan jihad, itu lebih kami cintai. Karena kita takut ancaman Allah. Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiallahu bi amri, akan datang keputusan Allah. Maka jangan kaget. Dimanapun berada dari keturunan Haji Abdurrahman termasuk saya, ya, ini selalu bergerak untuk itu. Ini dari pulau ini mungkin dekat dengan saya. Rumah saya di Mojokerto. Kepala desa saya itu kepala desa terkaya se-Indonesia. Dan baru-baru ini mendapat
penghargaan ketahanan pangan desa. Ketahanan pangan desa dipanggil oleh Pak Jokowi mendapat penghargaan. Kaya, banyak usahanya. Tapi sejak awal, karena ini termasuk didikan saya, maka saya ajak untuk mengakar umat. Saya lihat sampai ini usaha betul-betul diridhoi Allah, tapi jangan lupa untuk panggilan umat. Maka beliau sekarang mendirikan pondok Madinatul Quran, takfid gratis biayanya. Dan nanti sekolahnya di tempat saya, Madinatul Ulum. Saya mempunyai lembaga yayasan namanya Madinatul Ulum dari RA sampai SMA. Nanti sekolahnya di tempat saya. Ini harta yang segitu banyak digunakan bukan hanya untuk kenikmatan sendiri. Berjuang itu harus mengorbankan yang pertama, wajah hidup di amwalikum, harta dulu. Wa anfusikum lan jiwa raga. Ya harta dulu yang dicurahkan, dunia ini. Maka jangan kaget nanti kalau nafik dari begini sepeda berapa, jangan kaget. Oh jangan langsung minta ganti Mas Mario. Jangan kaget, itu sudah biasa di keluarga kami. Jadi untuk orang itu. Terakhir benar saya kepada anak berdua. Sekarang ini zamannya luar biasa. Mendidik anak sekarang ini lebih sulit daripada bapak saya mendidik saya dulu. Iya Pak Bu. Panjenengan ini mendidik anak putrane dibanding bapak ibu didik sampai dulu. Lebih sulit sekarang. Sekarang itu banyak pengaruh dan sebagainya. Dulu waktu saya disuruh ngaji, masjid kalau itu, udah ngaji. Jam 4 ngajinya, jam 2 sudah berangkat. Itu bersihkan latar, ngisi kolam bak mandi dan sebagainya, nyapu-nyapu. Sekarang disuruh berangkat ke TPI, nyelingkuh. Mereka bawa HP, ngamuk. HP yang dulu, akhirnya ngajinya telat. Sulit. Mendidik anak, makanya diingatkan oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'aba. Hendaknya kamu takut nanti akan meninggalkan generasi penerus ini yang lemah. Jangan sampai. Punya anak harus kuat. Kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ekonominya. Harus. Seorang muslim harus begitu. Jangan sampai lemah. Karena lemah ekonomi aja itu bisa menyebabkan kekufuran. Kadal faktur ayatuna kufran. Ya. Apalagi lemah iman. Sekarang pengaruh seperti ini. Ingat ayat itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Kamu harus punya kekhawatiran bagaimana nasib keturunanmu nanti. Jadi mendidik sekarang itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Generasi penerus harus kita ciptakan. Karena salah satu tujuan nikah adalah ibqa'un nasl Allah yahlul alam min jinsil insi. Jadi salah satu tujuan nikah adalah ibqa'un nasl, melestarikan keturunan, melestarikan generasi. Allah yahlul alam min jinsil insi, jangan sampai alam ini kosong dari makhluk yang sejenis manusia. Karena manusia adalah khalifah fil ardh, yang mengurus alam. Ini harus dipersiapkan. Generasi penerus sekian. Maka doa yang pertama, mintalah kepada Allah diberi keturunan yang diridhoi oleh Allah. Sudah itu. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Ya Allah, kurangnya khawatir generasi penerus saya bagaimana. Wa kana tamraati wa kana timraati akhirah, sedangkan istri saya dimandul. Wa habli min ladunka waliya. Ya Allah, berilah saya keturunan. Waj'alhu rabbi radiya, jadikan keturunan saya ini keturunan yang engkau ridhoi. Cukup.
Nggak usah angan-angan keturunan ini menjadi polisi, bintara, dokter. Kalau sudah diridhoi Allah, ditonton ya. Itu ya. Ini sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tulisnya untuk anak kedua, mudah-mudahan segera diberi keturunan yang banyak. Seperti jawaban Nabi tadi, tanah kafu, nangkapio, tanah salu, nanggawi keturunan, takatan, sing akeh. Dari keturunan, sing akeh kayak Bali itu ya. Ya, saudara saya ini 17. Saya 1000 ya, saya 1000 ya bisa oleh PHB ya, banyak yang bergerak di umat bisa. Sekarang tinggal 12, anak saya sini 9. Alhamdulillah diberi keturunan yang banyak. Tapi ya itu coba duwe anak siji kita cetok kene ning Lorun kene Bekasi, terus kalau siji cetok Pulau kita cetok tanggung jawab kepada anak. Kenapa Nabi kok mengajarkan supaya keturunan banyak? Lanjutnya jauhnya, wa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Nanti aku bangga pada hari kiamat punya umat yang banyak. Dan kalau umat banyak Muhammad ini, Nabi itu bangga. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu mempunyai 3 makna. Yang pertama, subutul khair ala kulli syai'. Asalnya baik tetap baik, itu namanya barokah. Yang asalnya baik jadi elek, tidak barokah. Ya, asalnya baik nanti pari oleh sakton, foto status, terus diwiano kanggo biaya anak bojone sekolah, barokah. Tapi kalau diwiano kanggo melenceng bali, kufur memang, tidak barokah. Jadi subutul khair ala kulli syai'. Yang kedua, anak mak wasiada, tumbuh berkembang. Barokah itu nanti tumbuh berkembang. Tandanya orang yang barokah, ilmunya bertambah, imannya bertambah, ibadahnya bertambah, rezekinya bertambah, perjuangannya bertambah. Anak mak wasiada. Yang ketiga, mendapatkan al-karomah wa sa'adah, kemuliaan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan semuanya, kita semua yang hadir diberi kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma anishna wajburna wahdina li shalihil a'mal wal akhlaq. Wahdina li shalihil a'mal wal akhlaq. Wahdina li shalihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi li shalihil wa la yasri sayyi'a illa anta ya Allah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa quluba auladina wa quluba dzurriyyatina futuhal 'arifin waj'alna wa iyyahum min 'ibadika shalihin al-muttaqin al-mukhlasin wa min as-su'ada'il maqbulin. Allahumma ya Fattah ya Razzaq ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wa ahwala auladina wa ahwala dzurriyyatina ila ahsanil hal fi kulli syai'in ma tarda ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.